Di ujung timur Indonesia, terbentang benteng hijau raksasa yang selama ribuan tahun menjaga keseimbangan alam Nusantara. Hutan Papua bukan sekedar kumpulan pepohonan yang rapat, melainkan sebuah dunia hidup yang bekerja perlahan dan teratur. Kabut pagi menggantung di antara tajuk tinggi, sementara cahaya matahari menembus celah daun, membangunkan kehidupan yang tersembunyi di bawahnya. Setiap langkah di hutan ini adalah perjalanan melintasi waktu. Pepohonan tua berdiri sebagai saksi perubahan iklim, pergeseran bumi, dan evolusi makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan alam Papua yang keras sekaligus subur. Di sini, alam tidak tergesa-gesa, namun selalu bergerak dengan ritmenya sendiri. Suara hutan menjadi penanda kehidupan. Gemerisik daun, aliran sungai kecil, dan panggilan burung dari kejauhan saling bersahutan membentuk simfoni alami. Tidak ada satupun suara yang berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung sebagai bagian dari sistem besar yang rapuh, namun seimbang. Hutan Papua adalah salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis dunia. Ketika banyak hutan di tempat lain telah berubah menjadi lahan terbuka, kawasan ini masih menyimpan rahasia alam yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Memasuki tahun 2025, hutan Papua berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Di satu sisi, wilayah ini masih menjadi hutan hujan tropis terluas dan terkaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun di sisi lain, tekanan dari pembangunan skala besar terus meningkat, membuka jalan ke kawasan yang sebelumnya nyaris tak tersentuh. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas pertambangan membawa perubahan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Jalan tanah yang membelah hutan seringkali menjadi awal dari perubahan besar pada bentang alam dan kehidupan di sekitarnya. Bagi hutan, perubahan ini bukan hanya tentang berkurangnya jumlah pohon. Hilangnya tutupan hutan berarti berubahnya suhu, cahaya, dan kelembapan, faktor penting yang menentukan apakah suatu spesies dapat bertahan hidup atau tidak. Di tengah tantangan ini, upaya konservasi dan penegakan hak masyarakat adat terus berjalan. Masa depan Papua kini ditentukan oleh keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kemampuan alam untuk tetap bertahan. Lebih dari 78% daratan Papua masih tertutup hutan. Bentang alamnya sangat beragam, mulai dari hutan dataran rendah yang hangat dan lembab, hingga pegunungan tinggi yang diselimuti kabut dingin sepanjang tahun. Di wilayah dataran rendah, pepohonan tumbuh tinggi dengan kanopi rapat yang hampir menutup cahaya matahari. Sementara di pegunungan, hutan lumut dan vegetasi rendah menciptakan suasana sunyi yang berbeda. Tempat angin dan kabut menjadi penguasa utama. Rawa air tawar dan daerah aliran sungai menjadi sumber kehidupan lain yang tak kalah penting. Air mengalir membawa nutrisi, menghubungkan satu ekosistem dengan ekosistem lainnya, serta menjadi jalur perpindahan bagi banyak satwa. Keanekaragaman bentang alam inilah yang memungkinkan Papua menjadi rumah bagi begitu banyak spesies endemik, termasuk burung-burung langka yang hanya dapat bertahan di lingkungan tertentu. Hutan Papua adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kanguru pohon bergerak lincah di antara cabang, kasuari menjaga lantai hutan, dan serangga berwarna cerah bersembunyi di balik dedaunan. Burung-burung endemik memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hutan. Mereka membantu penyerbukan, penyebaran biji,
dan menjadi bagian dari rantai makanan yang kompleks. Setiap spesies memiliki perannya masing-masing. Ketika satu jenis hilang, dampaknya dapat merambat ke seluruh ekosistem, memengaruhi makhluk lain yang tampak tidak berkaitan. Karena itu, hutan Papua bukan sekedar tempat tinggal satwa, melainkan sistem kehidupan yang saling bergantung satu sama lain. Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Mamberamo-Foja menjadi kawasan lindung paling penting di Papua. Wilayah ini mencakup pegunungan tinggi, lembah luas, sungai besar, hingga hutan primer yang masih utuh. Lorentz dikenal sebagai satu-satunya taman nasional di Asia Tenggara yang memiliki gletser tropis, meskipun kini ukurannya terus menyusut. Mamberamo-Foja, dengan hutan yang hampir tidak tersentuh, menjadi tempat berlindung bagi banyak spesies langka. Kawasan lindung ini berfungsi sebagai laboratorium alam. Penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan, dan upaya konservasi bertemu di sini menghasilkan pengetahuan baru tentang alam Papua. Namun perlindungan di atas peta saja tidak cukup. Keberhasilan kawasan ini bergantung pada pengelolaan yang konsisten dan dukungan dari berbagai pihak. Deforestasi seringkali terjadi secara perlahan dan tidak langsung terlihat. Sebidang hutan yang terbuka hari ini dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih besar di masa depan. Ketika tutupan hutan berkurang, suhu meningkat, dan kelembapan menurun, kondisi ini memengaruhi tumbuhan dan satwa yang telah beradaptasi dengan lingkungan hutan yang stabil selama ribuan tahun. Burung-burung yang membutuhkan hutan rapat mulai kehilangan tempat bersarang dan mencari makan. Populasi mereka menyusut tanpa banyak disadari. Perubahan kecil yang terjadi terus-menerus inilah yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan kehidupan di hutan Papua. Dari sekian banyak burung endemik di Papua, Parotia atau Kijo Arfak menempati posisi yang sangat istimewa. Burung ini termasuk dalam keluarga cendrawasih, kelompok burung yang dikenal dunia karena keindahan dan perilaku kawinnya yang unik. Namun, Parotia tidak hanya menarik karena warnanya, melainkan karena cara hidupnya yang sangat bergantung pada keutuhan hutan Papua. Parotia hidup di hutan pegunungan Papua, terutama pada ketinggian menengah hingga tinggi, tempat udara lebih sejuk dan kanopi hutan masih rapat. Lingkungan ini menyediakan perlindungan dari predator sekaligus ruang yang ideal untuk melakukan ritual kawin. Tanpa hutan yang utuh dan tenang, Parotia sulit bertahan. Ciri paling mencolok dari Parotia jantan adalah 6 helai bulu hias di kepalanya yang tampak seperti kawat lentur dengan ujung mengilap. Bulu ini bukan sekedar hiasan, melainkan alat komunikasi visual yang sangat penting. Saat bergerak, bulu tersebut menangkap cahaya dan menciptakan kilau yang menarik perhatian. Selain bulu kepala, Parotia juga memiliki bulu dada berwarna gelap dengan efek berkilau, menyerupai permukaan logam. Ketika membuka dan mengembangkan bulu-bulu ini, tubuhnya berubah menjadi bentuk yang sama sekali berbeda dari penampilan sehari-hari. Perubahan ini menunjukkan bagaimana evolusi membentuk burung ini secara khusus untuk satu tujuan utama: berkembang biak. Parotia dikenal sebagai burung yang sangat berhati-hati. Ia memilih lokasi tarian di lantai hutan yang terlindung, jauh dari gangguan. Lokasi ini dipertahankan dan dirawat secara rutin, menunjukkan tingkat kecerdasan dan kesadaran ruang yang tinggi. Keberadaan Parotia menjadi simbol kesehatan hutan Papua. Selama burung ini masih dapat hidup,
menari, dan berkembang biak, hutan di sekitarnya masih menyediakan kondisi yang dibutuhkan untuk kehidupan yang seimbang. Genus Parotia terdiri dari beberapa spesies burung cendrawasih yang seluruhnya endemik Papua. Di antaranya adalah Parotia sevillata, Parotia carolae, Parotia berlepsi, Parotia lawesi, dan Parotia wahnesi. Setiap spesies memiliki ciri khas yang membedakannya, baik dari bentuk bulu, warna, maupun wilayah sebarannya. Parotia sevillata yang sering dikenal sebagai Kijo Arfak, mendiami wilayah Papua Barat dan Pegunungan Arfak. Spesies ini menjadi salah satu yang paling sering diteliti karena tarian kawinnya yang sangat terstruktur. Di sisi lain, Parotia carolae hidup di wilayah pegunungan yang lebih terbatas, menjadikan keberadaan mereka semakin sulit dijumpai. Parotia lawesi dan Parotia wahnesi menghuni kawasan Papua bagian timur dan daerah pegunungan tengah. Kedua spesies ini beradaptasi dengan kondisi hutan yang lebih dingin dan lembab. Perbedaan ketinggian tempat tinggal memengaruhi bentuk bulu, ukuran tubuh, dan perilaku mereka. Keanekaragaman spesies Parotia menunjukkan bagaimana alam Papua membentuk kehidupan secara terpisah namun seimbang. Pegunungan, lembah, dan sungai berperan sebagai batas alami yang memisahkan populasi burung selama ribuan tahun. Dalam keterpisahan inilah spesies-spesies baru perlahan terbentuk. Meskipun berbeda spesies, semua Parotia memiliki kesamaan penting, yaitu ketergantungan mutlak pada hutan yang masih utuh. Mereka membutuhkan struktur hutan yang stabil, lantai hutan yang teduh, dan lingkungan yang minim gangguan manusia. Keragaman Parotia bukan hanya tentang jumlah spesies, tetapi tentang cerita panjang evolusi di hutan Papua. Setiap spesies adalah bukti hidup bahwa alam mampu menciptakan keindahan yang berbeda di setiap sudut hutan selama keseimbangan itu tetap terjaga. Tarian Parotia adalah salah satu bentuk komunikasi visual paling kompleks di dunia burung. Gerakan tubuh, posisi sayap, hingga kilauan bulu disusun dalam urutan tertentu yang tidak dilakukan secara acak. Setiap detail gerakan memiliki makna dan hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh sesama Parotia. Sebelum menari, Parotia jantan mempersiapkan panggungnya dengan sangat teliti. Lantai hutan dibersihkan dari daun kering, ranting, dan lumut, menciptakan ruang terbuka kecil di tengah rimbunnya hutan. Persiapan ini bisa memakan waktu lama dan dilakukan berulang kali, menandakan kesabaran dan ketekunan burung ini. Saat tarian dimulai, Parotia mengembangkan bulu dadanya yang berwarna gelap dan berkilau, mengubah bentuk tubuhnya secara dramatis. Gerakannya terkontrol dan presisi, mengikuti pola yang sama setiap kali. Cahaya yang menembus celah kanopi dimanfaatkan untuk memperkuat efek visual dari tarian tersebut. Tarian ini bukan sekedar pertunjukan keindahan, melainkan proses seleksi alam yang sangat ketat. Hanya Parotia jantan yang paling sehat, kuat, dan terampil yang mampu menyelesaikan tarian dengan sempurna. Dari sinilah generasi berikutnya ditentukan, memastikan bahwa sifat-sifat terbaik terus diwariskan di hutan Papua. Masyarakat adat Papua telah hidup berdampingan dengan hutan selama ribuan tahun. Jauh sebelum istilah konservasi dikenal dalam ilmu pengetahuan modern. Bagi mereka,
hutan bukan sekedar tempat mencari makanan atau bahan bangunan, melainkan ruang hidup yang menyatu dengan identitas, budaya, dan cara memandang dunia. Setiap pohon, sungai, dan bukit memiliki makna yang dijaga dengan rasa hormat. Pengetahuan tentang hutan diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, pengalaman hidup, dan praktik sehari-hari. Masyarakat adat memahami tanda-tanda alam, mengenali musim, serta mengetahui perilaku satwa liar yang hidup di sekitar mereka. Pengetahuan ini tidak tertulis, tetapi terbentuk dari pengamatan panjang yang berlangsung selama generasi. Dalam banyak wilayah Papua, aturan adat mengatur bagaimana hutan boleh dimanfaatkan. Ada kawasan yang hanya boleh dimasuki pada waktu tertentu, dan ada pula hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu. Aturan ini berfungsi menjaga keseimbangan alam, memastikan sumber daya tidak habis, dan memberi ruang bagi satwa liar untuk tetap hidup bebas. Wilayah-wilayah yang dijaga oleh masyarakat adat seringkali menjadi tempat terakhir bagi satwa langka, termasuk burung parotia. Di hutan yang masih dikelola secara bijak, parotia dapat menjalankan ritual kawinnya tanpa gangguan. Lantai hutan tetap teduh, kanopi tetap rapat, dan keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi bagian penting dari upaya konservasi di Papua. Ketika masyarakat memiliki kendali atas tanah dan hutannya, tekanan dari eksploitasi skala besar dapat diminimalkan. Perlindungan hutan tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu. Kolaborasi antara masyarakat adat, ilmuwan, dan pemerintah membuka harapan baru bagi masa depan hutan Papua. Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan modern, konservasi dapat dilakukan secara lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan kehidupan manusia yang bergantung pada hutan itu sendiri. Suatu hari nanti, mungkin akan tiba masa ketika hutan Papua hanya tersisa dalam ingatan dan rekaman gambar. Ketika suara burung tidak lagi menyambut pagi dan lantai hutan yang lembab tak lagi menyimpan jejak kehidupan. Pikiran itu terasa jauh, namun perubahan seringkali datang perlahan, hampir tak terdengar hingga akhirnya menjadi kenyataan. Di tengah rimbunnya hutan, burung parotia menari tanpa mengetahui bahwa dunianya sedang berubah. Tarian itu bukan sekedar keindahan, melainkan pesan sunyi tentang keseimbangan alam yang rapuh. Selama hutan masih utuh, parotia akan terus menari. Namun ketika pepohonan hilang dan ruang hidup menyempit, tarian itu bisa berhenti tanpa perpisahan, tanpa suara. Di tengah tantangan tersebut, harapan masih bertahan. Kawasan lindung, kearifan masyarakat adat, dan kesadaran yang perlahan tumbuh menjadi penopang masa depan Papua. Setiap hutan yang diselamatkan, setiap ruang yang dijaga, memberi kesempatan bagi alam untuk memulihkan dirinya sendiri. Selama hutan Papua tetap berdiri dan burung-burung endemik masih memiliki ruang untuk hidup dan menari, harapan tidak akan pernah benar-benar padam. Dari sudut timur Nusantara inilah, alam mengingatkan manusia bahwa masa depan bumi sangat bergantung pada pilihan yang dibuat hari ini. Apakah menjaga atau membiarkan semuanya perlahan menghilang? Sulawesi bukan pulau biasa. Ia berlipat dan berbelok dengan rangkaian pegunungan, teluk, dan dataran yang menyambung ke pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Di balik lekuk-lekuk itu, tersimpan sebuah dunia yang unik. Pohon-pohon purba, sungai berkelok, dan suara burung yang tak ditemukan di tempat lain. Kerapatan endemisitas di Sulawesi menjadikan pulau ini sebagai titik penting di Wallacea. Banyak spesies burung yang hanya hidup di sini
atau di kepulauan sekitarnya, menjadikan setiap jam dalam hutan sebagai pelajaran tentang evolusi dan adaptasi. Suasana hutan Sulawesi punya ritme tersendiri. Pagi dibuka oleh kicau yang berlapis, siang menghadirkan sunyi yang dalam, kecuali bunyi sayap dan serangga. Sore menurunkan suhu dan membiarkan warna-warna burung terlihat jelas melawan cahaya senja. Di sini kita akan mengungkap bentuk kehidupan burung yang mewakili sisi berbeda Sulawesi, spesies pulau kecil yang hampir punah, pemburu langit yang gesit, dan burung madu bermandikan warna. Kita akan menelusuri bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berinteraksi dengan lanskap, dan apa arti keberadaan mereka bagi ekosistem pulau ini. Selamat datang di Pulau Sulawesi. Sulawesi muncul dari laut dengan lekukan pegunungan yang tajam. Dari pantai berpasir putih ke dataran rendah yang diubah jadi lahan pertanian, sampai hutan montane di punggung bukit. Setiap zona menawarkan habitat yang berbeda. Sulawesi menampung ratusan spesies burung. Persentase endemiknya tinggi, sehingga perubahan kecil pada habitat lokal dapat memiliki dampak besar pada keanekaragaman global. Untuk memahami burung-burung di Sulawesi, pertama kita harus memahami peta ekologisnya, garis elevasi, jaringan sungai, dan selubung hutan yang menjadi tempat berlindung banyak spesies. Hutan dataran rendah di Sulawesi seringkali bergabung dengan lahan perkebunan dan kebun rakyat. Di banyak tempat, garis antara alam dan manusia tidak jelas. Petani menanam kelapa, cengkeh, atau pala di bawah kanopi pohon, dan burung-burung menyesuaikan diri. Beberapa spesies hilir naik mengikuti sumber makanan. Yang lain tetap setia pada ceruk ekologis sempit. Perubahan penggunaan lahan, pembukaan hutan, perluasan pertanian, pembangunan jalan menjadi tekanan nyata terhadap habitat-habitat sensitif. Di sela peta habitat itu, ada pula pulau-pulau kecil seperti Sangihe. Pulau terasing di sebelah utara Sulawesi yang menyimpan spesies yang hanya ditemukan di sana. Di pulau-pulau semacam ini, ukuran populasi dan area sebaran seringkali kecil. Satu gelombang perubahan bisa berarti perbedaan antara bertahan hidup atau punah. Untuk melihat dinamika tersebut, kita akan menelusuri 3 kisah. Spesies putih mata yang hampir punah, seekor roller berwarna kontras yang mendominasi langit terbuka, dan burung madu yang bertumpu pada tajuk hutan tinggi. Kita mulai dari pulau kecil, Sangihe. Di antara gunung dan kebun kopi, ada burung kecil bertubuh kompak. Kacamata Sangihe atau Sangihe White-eye, Zosterops neherkorni. Namanya berasal dari lingkaran putih halus di sekeliling mata, ciri khas kelompok white eyes, tapi kondisi populasinya jauh dari umum. Observasi lapangan dan kajian konservasi menunjukkan bahwa spesies ini hidup dalam jumlah sangat kecil dan terbatas pada satu atau beberapa lokalitas di Sangihe. Kondisi ini membuatnya diklasifikasikan sebagai critically endangered, status yang menunjukkan risiko kepunahan sangat tinggi jika tidak ada tindakan konservasi tegas. Di lapangan, kacamata Sangihe bukanlah burung yang mudah ditemukan. Mereka menempati hutan montana dan remnant patch, area hutan yang masih tersisa di ketinggian, di mana mereka mencari serangga kecil, nektar, dan buah-buahan kecil. Kepekaan terhadap perubahan vegetasi membuat mereka rentan ketika hutan diubah menjadi kebun atau ketika fragmentasi membuat populasi terisolasi. Para peneliti lapangan melaporkan temuan populasi yang sangat kecil. Dalam kasus-kasus ekstrim, perkiraan jumlah individu dewasa bisa kurang dari puluhan ekor di area tertentu.
menandakan kebutuhan darurat untuk perlindungan habitat dan tindakan restorasi. Skenario di Sangihe memperlihatkan masalah umum pada pulau kecil, ruang hidup terbatas, tekanan dari aktivitas manusia, serta risiko dari peristiwa acak seperti kebakaran setempat atau penyakit. Solusi konservasi harus cepat dan multifaset. Perlindungan sisa hutan, pemasangan koridor vegetasi, pengendalian pembukaan lahan, dan program pemantauan populasi yang intensif. Kelompok-kelompok konservasi lokal dan internasional yang bekerja pada kasus ini menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat setempat. Tanpa dukungan lokal, upaya pelindungan cenderung rapuh. Namun, cerita kacamata Sangihe bukan hanya soal angka. Di mata pengamat, melihat satu individu melompat di dedaunan adalah pengingat nyata akan rapuhnya keanekaragaman di pulau-pulau kecil. Setiap bunyi, setiap gerakan menjadi bukti bahwa ada kehidupan yang masih bisa diselamatkan jika tindakan segera diambil. Penelitian, perlindungan kawasan kritis, dan program pendidikan di komunitas lokal adalah langkah-langkah yang sering muncul dalam rencana penyelamatan. Berpindah dari bukit ke ruang terbuka dataran rendah, kita menemukan figur yang langsung menarik perhatian. Tiong lampu Sulawesi, Purple Winged Roller, atau Coracia steminki. Roller ini berukuran sedang, sayap dan ekor menampilkan semburat biru ungu yang kontras dengan tubuh gelapnya. Ia bukan penghuni hutan lebat. Ia memilih pinggiran hutan, tepi sungai, dan padang terbuka, tempat di mana manuver terbangnya mudah dilakukan dan serangga besar yang menjadi mangsanya melintas. IUCN menilai spesies ini relatif aman, least concern, tetapi perannya di lanskap tetap penting sebagai predator udara di zonasi terbuka. Gaya berburu roller berbeda. Mereka sering bertengger pada dahan tinggi atau tiang terbuka, memeriksa tanah dan udara untuk gerak mangsa. Ketika target muncul, serangga besar, kadang-kadang reptil kecil atau vertebrata kecil lain, roller melesat tajam, menangkapnya dengan cengkeraman kuat, lalu kembali ke panggungnya untuk memakannya. Perilaku ini membuat mereka tampak seperti pengawas wilayah. Mereka menempati posisi strategis yang menguntungkan baik dari sisi istilah pengintaian maupun energetik. Pengamatan di lapangan memperlihatkan pola makan yang fleksibel, elemen penting untuk bertahan di lanskap yang sebagian berubah. Meskipun status populasi roller relatif stabil dibanding beberapa spesies pulau sempit, ancaman habitat tetap ada. Pembukaan lahan, hilangnya pohon bertengger, dan gangguan manusia di pinggiran kawasan proteksi. Di Sulawesi, roller sering menjadi indikator ruang terbuka yang sehat. Saat roller masih bermunculan, itu umumnya pertanda bahwa struktur habitat untuk pemburu udara masih tersedia. Konservasi untuk spesies ini berarti menjaga mosaik habitat, pohon-pohon bertengger, padang terbuka, dan koridor alami yang memungkinkan mobilitas dan ketersediaan mangsa. Mengikuti roller saat ia memotong langit memberi kita perspektif berbeda. Sulawesi bukan hanya hutan, pulau ini juga tentang ruang terbuka yang memfasilitasi hubungan antara predator dan mangsa, antara pohon tunggal dan kawanan serangga. Roller mengingatkan bahwa konservasi harus berpikir lintas habitat, dari kanopi hingga ke tanah. Di tajuk pohon yang lebih tinggi, kilauan warna menarik mata. Inilah burung madu Sangihe, elegant sunbird atau Aetopiga duivenbode. Burung madu ini endemik untuk Sangihe dan pulau-pulau terdekat. Tubuh jantan berwarna cerah dengan paduan hijau, merah, dan kuning. Tampilan yang sulit diabaikan ketika mereka bergerak di antara bunga. Namun, keindahan itu dibayangi oleh kenyataan ekologis.
Rentang sebarannya sempit dan kebergantungannya pada habitat hutan tajuk membuatnya rentan terhadap hilangnya tutupan hutan. Makanan utama burung madu adalah nektar, serangga kecil, dan kadang buah-buahan. Mereka berperan sebagai polinator penting bagi beberapa tumbuhan lokal. Di kawasan seperti Gunung Sahendaruman, Sangihe, populasi bisa relatif padat, tetapi populasi lokal ini tidak mewakili keseluruhan rentang dan fragmentasi habitat dapat mengubah dinamika ini. Perubahan tutupan hutan primer ke kebun atau lahan terbuka mengurangi kompleksitas struktur tajuk yang dibutuhkan burung ini untuk berkembang. Secara global, Aetopiga duivenbodae memiliki status yang memerlukan perhatian. Kategori seperti vulnerable atau endangered bergantung pada asesmen terbaru dan konservasi yang menekankan perlindungan hutan serta aturan yang mengurangi konversi lahan menjadi hal krusial. Di lapangan, pendekatan terbaik melibatkan perlindungan habitat inti, restorasi vegetasi penyangga, dan kerjasama dengan komunitas untuk menjaga sumber daya bunga dan pohon pakan. Program-program yang memadukan ekowisata kecil dengan konservasi lokal kerap efektif di pulau kecil karena memberikan insentif ekonomi untuk mempertahankan habitat alami. Melihat burung madu bekerja, meluncur dari bunga ke bunga, lalu terbang rendah memburu serangga, mengingatkan kita bahwa fungsi ekologis seringkali terkandung dalam gerak sederhana. Kehidupan mereka menjadi pengukur langsung dari kesehatan hutan tajuk di Sangihe. Ketiga spesies ini, kacamata Sangihe, roller, dan burung madu, mewakili tiga ceruk ekologis berbeda: pemakan serangga kecil di tajuk, pemburu udara di ruang terbuka, dan pemakan nektar serangga di kanopi tinggi. Interaksi mereka dengan tumbuhan, serangga, dan predator membentuk jaringan yang saling tergantung. Ketika satu taut terganggu, misalnya penurunan serangga akibat pestisida, efeknya meluas ke seluruh jaring makanan. Burung madu kehilangan sumber nektar, roller menemukan target lebih sedikit, dan spesies kecil seperti kacamata Sangihe kehilangan makanan darurat. Studi lapangan menunjukkan bahwa burung pengendali serangga membawa manfaat nyata bagi pertanian lokal. Mereka membantu menekan populasi hama, sehingga petani mendapat keuntungan non-moneter dari keberadaan burung. Siklus harian juga memperlihatkan bagaimana aktivitas burung mengatur dinamika ekosistem. Di pagi hari, kanopi penuh aktivitas, pemakan buah mencari makanan, burung madu mengunjungi bunga, dan kacamata mencari serangga di balik daun. Siang hari memperlihatkan lebih banyak aktivitas di pinggiran lapang. Roller mencari mangsa yang melayang dekat permukaan tanah. Pengertian terhadap ritme tersebut penting untuk merancang kawasan lindung yang efektif. Setiap lapisan habitat harus mendapat perlindungan. Ketika kita melihat dari perspektif manusia, hubungan ini bukan hanya soal konservasi akademis. Ia menyentuh kesejahteraan petani, stabilitas pangan lokal, dan nilai budaya. Menjaga burung berarti menjaga proses alami yang memberi kontribusi pada hasil panen, kualitas tanah, dan keberlanjutan lanskap. Oleh sebab itu, konservasi yang melibatkan petani, misalnya dengan mempromosikan praktik pertanian ramah burung, memiliki potensi dampak besar. Sulawesi menghadapi tekanan yang familiar, deforestasi untuk kayu dan perluasan lahan pertanian, pembangunan jalan yang memecah habitat, dan penggunaan pestisida yang mengurangi ketersediaan serangga. Pulau-pulau kecil seperti Sangihe rentan terhadap setiap perubahan ini karena populasi endemik yang sudah kecil. Untuk kacamata Sangihe, hilangnya patch hutan montan secara langsung mengurangi area hidup, memperkecil jumlah pasangan yang dapat bereproduksi, dan meningkatkan risiko inbreeding. Statistik dan laporan konservasi internasional menempatkan beberapa spesies pulau ini pada kategori ancaman tinggi. Tindakan lokal yang terlambat berisiko membuat situasi menjadi irreversible.
pestisida punya dampak ganda, mengurangi jumlah mangsa dan mencemari rantai makanan. Burung yang memakan serangga yang mengonsumsi pestisida dapat menumpuk racun dalam tubuhnya, memengaruhi reproduksi dan umur hidup. Inilah alasan mengapa banyak studi konservasi modern mempromosikan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan pertanian berkelanjutan yang menurunkan ketergantungan pada bahan kimia berbahaya dan meningkatkan kehadiran predator alami, termasuk burung. Perdagangan burung juga menjadi ancaman pada beberapa spesies di kawasan Wallacea, baik untuk pasar lokal maupun kolektor. Spesies berparuh kecil kadang menjadi target perdagangan. Penguatan perlindungan hukum, penegakan aturan, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi tekanan ini. Di sisi lain, ekowisata bertanggung jawab dapat menjadi alternatif pendapatan yang memotivasi pelestarian habitat. Keanekaragaman burung endemik Sulawesi tidak berdiri begitu saja. Di balik keindahan visual dan perilaku uniknya, terdapat dinamika populasi yang terus bergerak. Burung kacamata sangihe, misalnya, masih tercatat sebagai salah satu burung paling terancam di dunia, dengan estimasi populasi kurang dari 100 individu yang tersisa di alam liar. Tekanan terbesar bukan hanya hilangnya hutan, tetapi juga fragmentasi habitat yang memisahkan kelompok-kelompok kecil hingga tidak lagi mampu berkembang biak secara optimal. Pada spesies lain seperti tiong lampu Sulawesi, populasinya tidak serendah kacamata sangihe, namun tetap mengalami tekanan signifikan dari perubahan tutupan hutan. Burung ini membutuhkan area terbuka alami dan pohon perces yang tinggi, sesuatu yang secara perlahan menghilang akibat konversi lahan. Ketika elemen-elemen itu hilang, tiong lampu kehilangan ruang terbang dan titik vantage yang penting bagi strategi berburu serangga besar. Sementara itu, burung madu sangihe menghadapi tantangan berbeda. Ia sangat bergantung pada patch bunga tertentu selama musim berbunga. Fluktuasi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi di Sulawesi bagian utara menyebabkan siklus pohon berbunga menjadi tidak stabil. Ketidaksesuaian antara musim berbunga dan musim berkembang biak membuat spesies ini rentan terhadap kekurangan pakan. Semua dinamika ini menunjukkan bahwa burung endemik Sulawesi bukan hanya hidup di dalam hutan, tetapi hidup di dalam sistem yang sangat spesifik. Ketika satu aspek ekologi terganggu, apakah itu mikroklimat, keanekaragaman tanaman, atau kondisi tanah, resonansinya langsung terasa pada populasi burung yang sudah kecil dan terbatas. Burung-burung Sulawesi bukan hanya kekayaan biodiversitas, mereka adalah indikator kesehatan hutan. Keberadaan mereka menunjukkan apakah ekosistem masih berfungsi atau mulai runtuh. Dari 3 spesies yang kita bahas, terlihat jelas bahwa tantangan terbesar bukan pada kemampuan burung untuk beradaptasi, tetapi pada kecepatan perubahan habitat. Sulawesi sebagai laboratorium evolusi harus dijaga bukan untuk kepentingan satu generasi saja, melainkan untuk penelitian jangka panjang dan keberlanjutan alam Indonesia. Semakin banyak area yang terlindungi, semakin besar peluang spesies langka bertahan. Hutan Sulawesi masih berdiri dengan segala kompleksitasnya, dan di antara dedaunannya, spesies-spesies endemik terus berjuang mempertahankan hidup. Mereka bukan makhluk yang mencari perhatian, mereka hanya menjalankan peran ekologis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Semoga ini membuka lebih banyak mata tentang pentingnya menjaga kawasan Wallacea. Karena selama hutan bertahan, suara dan warna burung-burung Sulawesi masih akan terus menghiasi pulau unik ini.
Berabad-abad lamanya, Pulau Kalimantan menyimpan rahasia yang tak terucap. Di balik tirai lebat hutan hujan tropisnya, alam bekerja dalam diam, membentuk simfoni kehidupan yang tak tergantikan. Lembah yang diselimuti kabut pagi, rimba yang belum tersentuh mata manusia, dan suara-suara misterius yang terdengar dari kerapatan pohon, menjadi saksi bisu kehidupan liar yang nyaris tak terlihat. Di antara ribuan spesies yang mendiami pulau ini, terdapat segelintir makhluk bersayap yang tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Mereka bukan sekedar burung. Mereka adalah fragmen dari sejarah evolusi yang unik, lambang keanekaragaman hayati yang menjadikan Kalimantan sebagai surga terakhir dunia. Salah satunya, madi hijau kepala putih atau Calyptomena whiteheadi. Tampil seperti permata hidup yang bersembunyi di antara lumut dan dedaunan lembab. Namun sang permata ini bukan satu-satunya harta tersembunyi. Di balik bayang-bayang pohon raksasa, makhluk lain ikut bernyanyi. Tiong batu Kalimantan atau Bornean bristlehead, burung yang nyaris mistis dengan warna mencolok dan perilaku sosial yang kompleks. Keduanya hanya sepotong kecil dari kisah besar yang akan kita telusuri. Inilah kisah tentang kehidupan liar yang hanya bisa ditemukan di satu tempat di dunia. Selamat datang di Pulau Kalimantan. Saat matahari mulai menembus celah kanopi, suara alam pun menggema dari segala arah. Kepodang hitam atau Oriolus hosii, dengan bulunya yang gelap pekat dan suara yang nyaring, menjadi pengingat bahwa keindahan bisa datang dalam bentuk yang paling sederhana namun kuat. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain, menjelajahi mahkota pohon seperti seorang penjaga rahasia hutan yang tidak pernah tidur. Sementara itu, tak jauh di bawah kanopi, puyuh kepala merah atau Hematorthix sanguiniceps menyusuri lantai hutan dengan hati-hati. Burung mungil yang pemalu ini menyatu sempurna dengan dedaunan yang gugur. Kepala merahnya seakan menjadi penanda bahwa kehidupan bawah hutan pun memiliki pesona tersendiri yang sering luput dari mata manusia. Tidak seperti saudara-saudaranya di atas pohon, ia hidup dalam keheningan dan ketakutan yang terus-menerus dari predator, dari perubahan alam, dari langkah kaki manusia. Perjalanan ini membawa kita menyusuri beragam lapisan ekosistem Kalimantan. Setiap burung yang kita temui bukan hanya bagian dari keindahan, tetapi juga penanda perubahan, indikator ekologi, dan sekaligus simbol dari keseimbangan yang mulai terganggu. Dan inilah yang akan kita telusuri lebih jauh, apa arti mereka bagi pulau ini, dan apa yang terjadi jika satu saja dari mereka hilang. Dalam bayang-bayang pepohonan besar yang menjulang, seekor toktor Kalimantan atau Carpocaucix radiceus melangkah tenang. Ia adalah burung darat dari keluarga kukuk, tetapi tanpa sayap kuat untuk terbang jauh. Bentuk tubuhnya kekar, kakinya kuat, dan sorot matanya tajam. Sebuah adaptasi yang sempurna untuk kehidupan tersembunyi di lantai hutan. Namun ketenangannya bukan tanpa alasan. Ia tahu, setiap suara dan gerakan dapat berarti bahaya. Burung ini menjadi pengingat bahwa Kalimantan bukan hanya surga bagi yang bersayap tinggi, tetapi juga bagi mereka yang memilih menyatu dengan tanah dan bayangan. Bersama puyuh kepala merah, mereka membentuk jaringan kehidupan yang saling terkait, sebuah ekosistem yang bergantung satu sama lain. Bahkan serpihan lumut dan dedaunan busuk yang mereka injak menjadi bagian penting dari daur ulang hutan. Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara khas yang seperti dentingan kayu dipukul. Itu suara kangkareng hitam atau Anthracoceros malayanus, pemilik suara yang bisa menembus ketebalan hutan. Ia menyuarakan eksistensinya dengan percaya diri, seolah menantang langit Kalimantan yang tak pernah sama dari hari ke hari. Dalam sorot matanya, tersimpan intuisi rimba purba dan kisah tentang kerusakan yang perlahan menghampiri.
Ada saat-saat di mana hutan Kalimantan seolah menahan napas. Di pagi hari yang lembab dan sepi, suara-suara khas burung endemik menjadi penanda kehidupan yang berjalan lambat namun pasti. Madi hijau kepala putih yang langka dan sulit ditemui muncul sekejap di balik rimbunan dedaunan. Tubuhnya tampak seperti bagian dari tanaman, dan kehadirannya nyaris tak terdeteksi jika kita tidak benar-benar diam. Namun justru dalam kesenyapan itulah kita menemukan interaksi kompleks antara spesies dan lingkungan. Tiong batu Kalimantan, misalnya, hidup dalam kelompok kecil dan sering terlihat menjelajah bersama, seperti komunitas kecil yang saling menjaga. Tidak hanya menjadi makhluk sosial, mereka juga berperan penting dalam penyebaran biji dan menjaga keseimbangan ekosistem, sebuah tugas yang tak terlihat namun vital. Saat satu spesies menyebarkan biji, lainnya menjaga lantai hutan dari serangga berlebih, dan yang lain lagi menjadi alarm alami dari kehadiran pemangsa. Burung-burung ini bekerja bersama tanpa perintah, tanpa pemimpin, tetapi menghasilkan sistem yang jauh lebih teratur dari yang bisa dibayangkan. Inilah Simfoni Kalimantan. Tenang, nyaris tak terdengar, namun luar biasa kompleks dan berarti. Namun rimba tidak lagi sehening dulu. Deru mesin dari kejauhan, denting gergaji, dan asap yang mengepul dari ladang terbakar mulai menyusup ke dalam harmoni hutan. Burung-burung yang dulunya hidup tanpa gangguan kini harus beradaptasi atau mundur. Kepodang hitam mulai menghindari wilayah-wilayah yang telah dirambah, mencari celah di sisa-sisa hutan yang masih teduh dan sepi. Kangkareng hitam dengan wilayah jelajah yang luas mulai terlihat terbang lebih jauh dari biasanya, seolah mencari tempat baru yang masih bisa memberinya pohon tua untuk bersarang. Ia tidak hanya mencari makanan, tetapi juga mencari tempat untuk mempertahankan garis keturunannya. Dalam perjuangannya, kita bisa membaca pesan yang jelas. Habitat yang rusak adalah masa depan yang runtuh bagi mereka. Perjalanan kita belum selesai. Ini hanyalah permulaan dari kisah panjang tentang kehidupan yang berharga dan rapuh. Di balik suara dan warna, tersembunyi tantangan dan ancaman yang semakin nyata. Tapi sebelum kita memahami bagaimana menyelamatkan mereka, kita harus terlebih dahulu menyelami siapa mereka dan mengapa mereka begitu penting bagi hutan ini. Di lapisan tengah dan atas hutan, antara sulur dan cabang tua, kehidupan terus berdenyut tanpa terlihat. Tiong batu Kalimantan, dengan kepala merah menyala dan bulu hitam legam, bergerak gesit bersama koloninya. Mereka berkomunikasi dengan suara yang khas, saling memberi sinyal satu sama lain, menandakan ikatan sosial yang langka di antara burung hutan tropis. Sementara itu, Madi hijau kepala putih memilih untuk tetap sendiri, diam-diam menyusuri rimbunnya ranting. Warna hijaunya menyatu sempurna dengan dedaunan, menjadikannya hampir mustahil dikenali oleh predator ataupun peneliti. Keberadaannya seperti teka-teki hidup yang hanya bisa diselesaikan dengan kesabaran dan keberuntungan. Keunikan spesies ini menjadi bukti betapa evolusi bekerja secara eksklusif di Kalimantan. Tak jauh di balik kerimbunan, terdengar pekikan pelan kangkareng hitam. Suaranya nyaring namun melankolis, seolah membawa berita dari kejauhan. Ketiganya si sosial, si soliter, dan si pengawas langit, menciptakan lanskap kehidupan yang berlapis, seperti jaring yang saling menguatkan. Disinilah kehidupan Kalimantan menemukan titik keseimbangannya. Tak terlihat, tapi selalu saling terhubung. Langit Kalimantan pernah menjadi tempat bagi parade burung-burung eksotis yang melintasi tajuk hutan. Tapi kini, suara bising mesin pembalak kian mengalahkan kicauan alam. Kangkareng hitam yang dulu terbang gagah di langit bebas, kini tampak resah. Pergerakannya lebih gelisah,
pohon-pohon besar yang biasa ia jadikan tempat bersarang semakin jarang ditemukan. Di bawahnya, puyuh kepala merah terlihat lebih jarang keluar dari semak. Ia mulai menunjukkan perubahan pola aktivitas, lebih banyak bersembunyi daripada mencari makan. Sementara itu, Toktor Kalimantan, si raja lantai hutan, menjadi semakin sulit diamati. Banyak yang percaya populasinya menurun, bukan karena kepunahan alami, tetapi karena tekanan aktivitas manusia yang terus meningkat. Kepodang hitam pun tidak luput dari dampak. Dengan kebiasaan hidupnya yang lebih soliter dan spesifik terhadap jenis habitat, setiap pohon yang tumbang bisa berarti hilangnya tempat hidup. Maka dari itu, semua spesies ini yang seolah hidup di tingkat ekosistem yang berbeda, sesungguhnya tengah menghadapi ancaman yang sama. Hilangnya rumah mereka secara perlahan tapi pasti. Hutan Kalimantan tidak pernah benar-benar sunyi. Bahkan keheningan pun memiliki iramanya sendiri. Desiran angin, bisikan serangga, dan kicauan samar dari kejauhan. Namun kini, ada jenis kesunyian baru yang mencekam. Hilangnya suara yang seharusnya ada. Ketika suara tiung batu Kalimantan tak terdengar di area-area tertentu, itu bukan pertanda ketenangan, melainkan alarm yang tak terdengar. Begitu pula dengan hilangnya pekikan kangkareng di petak-petak hutan yang telah ditebangi. Bahkan madi hijau kepala putih yang sangat jarang muncul ke permukaan, mulai tidak lagi ditemukan di beberapa kawasan konservasi. Para peneliti menyadari perubahan suara di hutan bisa menjadi penanda awal dari ketidakseimbangan ekosistem yang lebih luas. Puyuh kepala merah dan Toktor Kalimantan dengan kehidupan yang sangat bergantung pada struktur lantai hutan merasakan dampaknya lebih dulu. Mereka kehilangan tempat berkembang biak, kehilangan naungan dari pemangsa, dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk bertahan. Di tengah keheningan ini, Kalimantan berteriak, tanpa kata, tanpa suara, meminta untuk diperhatikan. Di tengah himpitan modernisasi, kehidupan burung endemik Kalimantan tetap bertahan dalam senyap. Toktor Kalimantan, misalnya, dikenal lebih karena misterinya daripada kebiasaannya. Sedikit yang diketahui tentang kebiasaan reproduksinya, jalur jelajahnya, bahkan jumlah populasinya. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang pernah ada, tapi nyaris tak pernah disaksikan. Begitu pula dengan madi hijau kepala putih. Kecantikannya yang sempat jadi perbincangan kolektor burung eksotis, justru membuatnya menjadi incaran. Ia mungkin tidak sering tertangkap kamera, tapi jejak kehilangan populasinya mulai terasa di kawasan yang sebelumnya menjadi habitat utama. Sementara tiung batu Kalimantan, burung sosial yang bergantung pada kelompok, perlahan kehilangan anggotanya satu demi satu. Kehilangan satu individu mungkin tak terasa, tapi kehilangan satu koloni, itu adalah kehilangan memori, kehilangan hubungan sosial, dan kehilangan fungsi ekologis. Dalam sunyi, para pengembara ini seperti puing-puing peninggalan sejarah evolusi yang ditinggalkan zaman. Kita hanya bisa menebak berapa lama mereka akan bertahan, jika masih bisa bertahan. Kepodang hitam, yang dahulu hidup dalam sejuk dan sunyi hutan perawan, kini hidup di batas antara bertahan dan punah. Populasinya yang kecil dan habitatnya yang kian mengecil, membuatnya berada dalam kategori spesies sangat rentan. Burung yang seharusnya terbang dengan tenang di antara pepohonan tropis itu, kini lebih banyak berpindah tempat, seperti pengungsi di rumahnya sendiri. Sementara kangkareng hitam mulai kehilangan fungsi alaminya sebagai penjaga hutan. Ia yang dulu membantu menyebarkan biji dari pohon ke pohon kini jarang terlihat melakukan perannya. Madi hijau kepala putih dengan pola hidupnya yang tersembunyi bisa saja hilang tanpa sempat kita sadari. Seperti hantu hijau yang datang dan pergi tanpa jejak. Semua spesies ini kini berada di batas yang tidak terlihat di antara keberadaan dan ketiadaan.
Dan ketika satu saja dari mereka menghilang, dampaknya bukan hanya soal kehilangan estetika, tetapi juga tentang kerusakan besar yang tak langsung terasa. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah penjaga terakhir dari keseimbangan hutan Kalimantan. Sebagian dari kita hanya melihat hutan Kalimantan sebagai hamparan hijau yang luas. Namun bagi burung-burung seperti kangkareng hitam, setiap celah kanopi adalah jalur kehidupan. Ia bukan hanya pengamat langit, tetapi juga penjelajah waktu, menyaksikan perubahan lanskap yang semakin cepat. Ia terbang melintasi sejarah, dari masa kala manusia hanya pengunjung, hingga kini menjadi penguasa yang memutus urat nadi hutan. Di lapisan bawah, Toktor Kalimantan merayap dalam diam. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di antara serasah, tapi ia tak bisa berbuat banyak ketika rumahnya dirampas oleh alat berat. Di sisi lain, Tiong Batu Kalimantan mulai tampak lebih berani masuk ke wilayah-wilayah tepian hutan, mencoba bertahan di ekosistem yang mulai bergeser. Keberanian ini bukan pilihan, melainkan keterpaksaan. Madi hijau kepala putih, dengan wajah polos dan sorot mata yang lembut, tetap tersembunyi. Namun bagi para pengamat burung, ia kini menjadi legenda hidup, makhluk yang mungkin ada, mungkin tidak. Ia dan teman-temannya seakan menantang manusia untuk menyadari satu hal. Hutan tidak sekedar ruang hijau, melainkan sistem rumit yang tak bisa dipisah dari makhluk-makhluk mungil ini. Di antara akar-akar pohon besar, puyuh kepala merah meletakkan generasinya. Telur-telur mungil yang tersembunyi di balik daun gugur adalah harapan terakhir bagi spesies yang nyaris tak terlihat ini. Ia tidak menulis sejarah dengan kata-kata, tapi dengan jejak-jejak halus di tanah, dan ritme alami kehidupannya yang nyaris tak berubah sejak ratusan tahun lalu. Kepodang hitam juga menyusun warisannya, dengan nyanyian yang hanya dipahami oleh pasangannya, dan sarang yang tersembunyi jauh di ujung ranting. Tak banyak yang mengenalnya, bahkan ilmuwan pun jarang mencatat kebiasaannya secara lengkap. Tapi burung ini tetap hidup, tetap bernyanyi, sebagai bagian dari warisan tak tertulis yang dimiliki Kalimantan. Ketika manusia bicara tentang warisan budaya dan peradaban, jarang yang menyebut burung-burung seperti Tiong Batu Kalimantan atau Madi hijau kepala putih. Padahal mereka adalah bagian dari cerita besar tentang isolasi, adaptasi, dan keunikan evolusi di sebuah pulau yang dulu dijaga oleh waktu dan kini diusik oleh keserakahan. Senja di hutan Kalimantan selalu datang dengan pelan. Cahaya menipis di antara rimbun, suhu turun perlahan, dan suara mulai berubah. Tapi akhir-akhir ini, senja itu datang lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena matahari, tetapi karena burung-burung yang mulai menghilang. Tak terdengar lagi seruan si kangkareng dari jauh atau bisikan lembut dari puyuh kepala merah di semak bawah. Tiong Batu Kalimantan yang biasanya aktif di pagi dan sore hari mulai mengubah ritme harian. Ia menyesuaikan diri dengan kebisingan yang tidak berasal dari alam. Suara gergaji, motor trail, dan langkah manusia yang terlalu dalam masuk ke jantung hutan. Burung-burung ini tidak mati. Belum, tapi mereka mengubah diri untuk bertahan. Dan perubahan itu adalah pertanda bahaya. Madi hijau kepala putih yang pemalu pun seolah membaca waktu yang semakin terbatas. Ia tak lagi terlihat di tempat-tempat lama. Para peneliti yang dulu bisa merekam kicauannya, kini pulang dengan alat perekam kosong. Saat burung-burung mulai diam, bukan karena mereka tak ada suara, tapi karena dunia kita terlalu gaduh untuk mendengarkannya. Burung bukan sekedar penghuni hutan, mereka penjaga. Kangkareng hitam menjaga regenerasi pepohonan,
dengan menyebarkan biji dari buah-buahan yang ia makan. Tiong Batu Kalimantan membantu mengendalikan populasi serangga. Bahkan Doktor Kalimantan, meskipun misterius, memakan invertebrata tanah yang berperan dalam daur ulang organik hutan. Namun para penjaga ini bekerja tanpa penghargaan. Mereka bukan bagian dari sistem ekonomi manusia, tidak menghasilkan profit langsung. Maka ketika mereka menghilang, seringkali tak ada yang peduli. Padahal ketidakhadiran mereka berarti ekosistem lumpuh pelan-pelan, ibarat mesin raksasa yang kehilangan baut-baut kecilnya. Kepodang hitam dan puyuh kepala merah juga memiliki peran masing-masing. Dari menjaga kesuburan tanah hingga menjadi bagian penting dari rantai makanan. Mereka tidak butuh tepuk tangan, tapi kita sebagai pewaris hutan wajib memahami bahwa mereka bukan sekedar burung. Mereka adalah elemen hidup yang menopang Kalimantan secara utuh dan diam-diam. Kini, kita berdiri di ambang. Di satu sisi, ada harapan lewat upaya konservasi, pemetaan ekosistem penting, dan kesadaran masyarakat lokal. Di sisi lain, ada kenyataan pahit. Angka populasi menurun, habitat terfragmentasi, dan beberapa spesies bahkan belum sempat dipelajari secara menyeluruh sebelum mereka menghilang. Puyuh kepala merah dan Doktor Kalimantan menjadi contoh spesies yang paling sulit dipantau. Mereka bisa saja masih bertahan di kantong-kantong hutan yang belum terjamah, atau bisa jadi sudah punah secara fungsional. Tiong Batu Kalimantan dan madi hijau kepala putih pun nasibnya tak jauh berbeda. Tinggal secuil di antara bentangan yang dulu luas. Namun meskipun harapan tampak tipis, itu bukan berarti habis. Setiap individu yang tersisa, setiap sarang yang bertahan, setiap kicau yang masih terdengar adalah kesempatan untuk memperbaiki, bukan untuk nostalgia, tetapi untuk masa depan. Kalimantan yang hidup, yang tetap bernyanyi lewat 6 burung endemiknya yang luar biasa. Tidak semua cerita berakhir tragis, sebagian justru dimulai dari kesadaran. Di beberapa wilayah Kalimantan yang masih alami, kangkareng hitam masih terbang bebas. Ia menjadi simbol bahwa kehidupan belum sepenuhnya padam. Di balik dedaunan tinggi, ia mengawasi, menyebar benih, dan mengumandangkan kehadirannya lewat suara yang khas. Demikian pula dengan madi hijau kepala putih. Di pegunungan terpencil, para peneliti sesekali masih mendengar nyanyiannya, laksana hantu hijau yang mengintip dari balik kabut. Ia bukan mitos, bukan dongeng. Ia nyata, tapi berada dalam dimensi alam yang kini makin sulit dijangkau. Upaya menjaga kawasan-kawasan ini bukan hanya pelestarian ekosistem, tetapi perlindungan terhadap sebuah keajaiban hidup. Di tanah, puyuh kepala merah mungkin masih berlarian di antara semak basah. Ia tak bersuara keras, tak berkilau terang, namun keberadaannya mencerminkan kekayaan tersembunyi Kalimantan. Setiap semak yang tidak dibabat, setiap tanah yang tak digusur adalah ruang yang memungkinkan kehidupan tetap berlanjut. Bukan hanya bagi burung, tetapi juga bagi harapan. Kepedulian tak lahir dari ketakutan, ia lahir dari pengetahuan. Tiong Batu Kalimantan dulunya dianggap misterius, kini mulai dikenali lewat citra kamera jebak dan riset mikrohabitat. Data yang dulu tak tersedia, kini mengisi lembar-lembar laporan konservasi. Pengetahuan ini adalah senjata paling tajam dalam menyelamatkan mereka dari jurang kepunahan. Kepodang hitam pun mulai masuk dalam daftar spesies prioritas untuk dilindungi. Suaranya yang khas dan penampilannya yang gelap elegan menjadi indikator penting bagi kesehatan ekosistem hutan dataran rendah. Para peneliti mulai menyadari bahwa burung seperti ini bukan hanya ornamen eksotis, tapi representasi nyata dari keseimbangan hayati. Di kampung-kampung sekitar hutan, anak-anak mulai diajarkan mengenali burung-burung lokal.
Murid-murid kecil yang dulu hanya tahu tokoh kartun kini menyebut nama Madi Hijau atau Doktor Kalimantan dengan bangga. Pengetahuan ini kecil, tapi menjadi dasar kuat untuk sebuah perlawanan tanpa kekerasan. Menjaga tanah air mereka sendiri melalui suara, warna, dan jejak burung-burung endemik. Bayangkan suatu pagi di Kalimantan tanpa suara kangkareng, tanpa seruan lantang dari tiong batu, tanpa getar samar dari kepodang hitam. Sunyi itu bukan ketenangan, melainkan pertanda sesuatu yang hilang. Setiap spesies membawa iramanya sendiri, dan hutan Kalimantan adalah orkestra kehidupan yang tak bisa dimainkan setengah-setengah. Puyuh kepala merah mungkin tak pernah mengeluarkan suara nyaring, tapi langkah kakinya, ketukan paruhnya di tanah, adalah bagian dari simfoni itu. Ketika Doktor Kalimantan memecah keheningan dengan pekikan tajam, ia bukan sedang mengganggu, tapi menyampaikan pesan dari kedalaman zaman. Aku masih ada, tapi sampai kapan? Kicau Madi Hijau kepala putih yang menyentuh itu tidak sekedar hiburan. Ia adalah pengikat antara manusia dan alam, antara keindahan dan tanggung jawab. Selama suara mereka masih terdengar, masih ada waktu. Tapi waktu tak menunggu mereka. Dan ketika suara terakhir menghilang, kita akan tahu betapa mahalnya kehilangan itu. Tidak semua takdir harus diterima. Di beberapa daerah, masyarakat lokal dan LSM mulai bergerak menulis ulang cerita. Kawasan konservasi diperluas, hutan adat diperkuat, dan pembalakan liar ditekan. Dalam perubahan itu, burung-burung endemik mulai mendapatkan tempatnya kembali, bukan sebagai simbol, tapi sebagai penghuni sah. Doktor Kalimantan yang dulu dianggap hilang, mulai terlihat kembali di kawasan dengan akses terbatas. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja yang konsisten. Demikian pula kangkareng hitam yang menjadi indikator suksesnya restorasi ekosistem. Ketika mereka kembali, itu artinya hutan juga sedang sembuh. Madi Hijau kepala putih dan tiong batu Kalimantan, dua ikon keunikan genetika pulau ini, menjadi pusat perhatian dalam peta konservasi baru Kalimantan. Kita tidak hanya menjaga burung, tapi seluruh narasi alam yang mereka wakili tentang isolasi, evolusi, adaptasi, dan keajaiban. Dan dalam cerita itu, kita bukan sekedar penonton, tapi penulis ulang sejarah. Di sepanjang bentang alam Kalimantan yang memukau, kita telah menapaki jejak burung endemik yang tidak hanya mempesona, tetapi juga menjadi simbol dari sebuah sistem kehidupan yang nyaris tak tergantikan. Dari nyanyian lembut Madi Hijau kepala putih yang tersembunyi di pegunungan lembab, hingga denting suara tiong batu Kalimantan yang seperti gema dari dunia purba. Semua burung ini bercerita tentang keunikan, kesendirian, dan ketahanan. Mereka bukan sekedar satwa liar. Kepodang hitam dengan kilau gelapnya, puyuh kepala merah yang malu-malu di bawah semak, Doktor Kalimantan yang misterius di antara belukar hutan, hingga kangkareng hitam yang menjelajah dari pohon ke pohon. Mereka adalah penjaga ekosistem, pembawa benih, pemangsa serangga, dan penanda bahwa hutan masih hidup. Tanpa mereka, hutan Kalimantan kehilangan nadinya, dan kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri sebagai manusia yang lahir dari alam. Inilah saatnya kita mendengar suara yang jarang terdengar. Bukan karena mereka bisu, tapi karena kita terlalu lama diam. Karena di antara riuhnya dunia, Kalimantan masih menyisakan nyanyian terakhir yang menunggu kita untuk menjaganya. Dan mungkin di antara dahan sunyi yang belum disentuh manusia, seekor Madi Hijau kepala putih masih bernyanyi, menunggu dunia untuk mendengar.
pulau yang dikenal sebagai pusat aktivitas manusia, jantung ekonomi Indonesia, dan rumah bagi lebih dari 150 juta jiwa. Inilah Pulau Jawa. Namun di balik sawah, kota, dan desa yang ramai, pulau ini masih menyimpan hutan-hutan yang tak banyak dikenal orang. Disinilah dunia yang berbeda, seolah hidup penuh suara, warna, dan kehidupan liar yang berjalan dengan ritme sendiri, seakan terpisah dari hiruk-pikuk peradaban di sekitarnya. Hutan-hutan Jawa, meski tersisa dalam potongan-potongan kecil, menyimpan spesies yang tak ada di tempat lain. Keanehannya bukan hanya pada bentuk pepohonan yang menjulang atau kabut yang menyelimuti lereng gunung di pagi hari, melainkan pada kehidupan unik yang bersembunyi di dalamnya. Burung-burung dengan suara nyaring, perilaku aneh, atau bulu warna-warni menjadi penanda bahwa hutan ini masih bernapas. Perjalanan kita akan menyusuri hutan di Jawa, dari dataran rendah hingga pegunungan tinggi, dari kawasan kering hingga rimba berkabut. Di sepanjang perjalanan, kita akan berkenalan dengan beberapa spesies burung unik: jalak putih, kipasan ekor merah, cica matahari, dan takur bututut. Setiap perjumpaan akan membawa kita semakin dalam memahami mengapa hutan di Jawa dianggap begitu istimewa, dan terkadang terasa aneh bagi mereka yang pertama kali melihatnya. Selamat datang di Pulau Jawa. Di antara semua burung di Jawa, jalak putih mungkin adalah yang paling mudah dikenali. Tubuhnya putih bersih bagaikan kapas, dihiasi ujung sayap hitam dan semburat kuning mencolok yang terlihat seperti memakai topeng alami. Namun di balik keindahan itu, jalak putih menyimpan kisah tragis tentang spesies endemik yang hampir lenyap dari alam liar akibat perburuan dan penyempitan habitat. Burung ini dulunya tersebar luas di hutan-hutan Jawa bagian barat dan tengah. Catatan zoologi dari awal abad ke-20 menyebutkan bahwa kawanan jalak putih dapat dengan mudah dijumpai di tepi hutan dan daerah pertanian terbuka. Tetapi, memasuki era 1980-an, jumlah mereka turun drastis, bukan karena penyakit atau bencana alam, melainkan karena satu hal: perdagangan burung kicauan. Jalak putih memiliki suara merdu dan kemampuan meniru suara lain, membuatnya diburu besar-besaran untuk dipelihara. Data BirdLife International menyebutkan bahwa populasi liar jalak putih kini tinggal ratusan ekor saja, dan sebagian besar yang tersisa hidup di penangkaran atau area konservasi terbatas seperti Taman Nasional Baluran dan Alas Purwo. Secara ekologi, jalak putih memainkan peran penting. Mereka memakan serangga, buah-buahan, hingga nektar, sehingga membantu mengendalikan hama pertanian, sekaligus menyebarkan biji tumbuhan. Ironisnya, meskipun bermanfaat bagi ekosistem dan petani, mereka justru dianggap burung mahal, karena nilai jualnya di pasar gelap bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Perilaku sosial jalak putih juga menarik. Mereka hidup berkelompok kecil, saling menjaga anggota kawanan dari predator seperti lang atau biawak. Saat musim kawin tiba, jantan akan memperlihatkan tarian kecil sambil mengeluarkan kicauan berulang, berusaha memikat betina dengan suara dan gerakan. Sarannya sederhana, biasanya di lubang pohon atau celah bangunan tua di tepi hutan. Betina bertelur 3 sampai 4 butir, dan kedua induk berbagi tugas mengerami telur serta memberi makan anak-anaknya. Namun, di alam liar, sarang-sarang ini sering menjadi target pemburu yang mengambil anakan untuk dijual. Secara genetis, penelitian terbaru dari LIPI menunjukkan bahwa jalak putih memiliki keragaman genetik rendah akibat perkawinan sedarah di penangkaran. Ini menjadi tantangan serius bagi program pelepas liaran karena risiko penurunan daya tahan tubuh dan kemampuan adaptasi. Kabar baiknya, beberapa program konservasi kini mulai berhasil.
Di Taman Nasional Baluran misalnya, populasi jalak putih perlahan meningkat berkat patroli ketat dan pelepas liaran hasil penangkaran. Namun, ancaman perburuan masih ada, terutama di wilayah yang jauh dari pengawasan. Dari kisah jalak putih ini, kita melihat paradoks hutan Jawa. Di satu sisi ia rumah bagi keindahan dan keunikan. Di sisi lain ia juga panggung kepunahan akibat ulah manusia. Dan ketika kita melangkah lebih jauh ke dalam hutan, seekor burung lain dengan perilaku yang sama menunggu. Kipasan ekor merah, sang penari lincah di antara rimbunnya dedaunan. Kipasan ekor merah mungkin tidak semenarik jalak putih dari segi warna, tetapi perilakunya membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Burung kecil ini memiliki ekor panjang berwarna merah bata yang selalu dikibas-kibaskan ke kanan dan kiri, seolah sedang menari di udara. Burung ini tersebar di hutan dataran rendah hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Mereka menyukai area hutan sekunder, tepi sungai, bahkan pekarangan desa yang masih memiliki pepohonan besar. Adaptasi inilah yang membuat kipasan ekor merah tetap bertahan meski banyak hutan di Jawa hilang. Makanannya serangga kecil seperti nyamuk, semut bersayap, hingga capung. Cara berburu mereka disebut sallying, yakni terbang singkat dari satu dahan ke dahan lain sambil menangkap serangga di udara. Gerakan cepat ini disertai kibasan ekor yang konstan, kemungkinan berfungsi untuk mengusir serangga dari daun sehingga lebih mudah ditangkap. Kipasan ekor merah juga dikenal vokal. Mereka mengeluarkan suara bernada tinggi berulang-ulang, terutama saat menjaga wilayah atau sarang. Betina biasanya bertelur 2-3 butir di sarang berbentuk cawan kecil yang dibuat dari serat tumbuhan dan lumut, diletakkan di cabang pohon yang miring. Penelitian ornitologi di Jawa Barat mencatat bahwa spesies ini memiliki pola musim kawin yang erat, kaitannya dengan musim hujan. Serangga yang melimpah di musim ini memberikan sumber makanan stabil bagi anak-anak burung yang sedang tumbuh. Populasi kipasan ekor merah masih tergolong stabil, berbeda dengan jalak putih yang kritis. Namun, hilangnya hutan tetap menjadi ancaman jangka panjang, terutama di dataran rendah yang kini banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman. Di beberapa daerah, burung ini juga dianggap pembawa pesan karena kicauannya yang nyaring sering terdengar saat senja. Kepercayaan lokal menganggap suara itu pertanda hujan akan turun, meski tentu saja secara ilmiah itu hanya kebetulan karena serangga lebih aktif menjelang malam. Menariknya, kipasan memiliki kemampuan beradaptasi di lingkungan yang terganggu manusia. Di taman kota atau kebun, mereka tetap bisa berkembang biak selama tersedia pepohonan rindang dan sumber serangga. Namun, untuk memahami keunikan hutan Jawa sepenuhnya, kita harus melangkah lebih jauh ke wilayah pegunungan. Di sanalah tersembunyi salah satu burung paling misterius di Asia Tenggara, cicak matahari, dengan bulu bercorak yang hanya ditemukan di hutan-hutan tertentu di Jawa Barat. Di hutan pegunungan Jawa Barat, terutama di kawasan Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya, terdapat seekor burung kecil dengan suara yang khas, cicak matahari atau Crocius albonotatus. Burung ini tidak sepopuler jalak putih atau kipasan ekor merah, tapi bagi para pengamat burung, ia bagaikan permata tersembunyi. Tubuhnya sedang, bulunya abu-abu kecoklatan dengan garis putih halus di bagian punggung, sementara suaranya yang melengking sering terdengar di antara kabut pagi. Cicak matahari adalah burung endemik Jawa.
ia hanya ditemukan di pegunungan pada ketinggian di atas 800 meter. Inilah yang membuatnya jarang dijumpai, karena habitatnya kini semakin sempit akibat penebangan hutan dan perluasan perkebunan. Namun, sifat pemalu burung ini juga berperan dalam membuatnya seolah-olah misterius, seakan sengaja menghindari kehadiran manusia. Makanan utama cicak matahari adalah serangga kecil yang mereka cari di sela-sela daun, ranting, hingga lumut pohon. Mereka bergerak cepat, hampir tanpa suara, kecuali kicauannya yang tajam untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Biasanya mereka terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, jarang sekali menyendiri. Penelitian ornitologi dari UI pada 2019 mencatat bahwa populasi cicak matahari di beberapa titik pengamatan semakin menurun dibanding catatan tahun 1990-an. Penyebab utamanya adalah konversi hutan menjadi lahan pertanian sayur di dataran tinggi dan tekanan dari aktivitas wisata di beberapa kawasan. Namun, ada sisi menarik dari perilaku burung ini. Mereka memiliki pola pencarian makan yang unik, bergerak bersama kelompok burung lain seperti kipasan, cabai Jawa, atau cinenen. Fenomena ini disebut mixed species foraging flock, di mana beberapa jenis burung mencari makan bersama untuk meningkatkan peluang menemukan serangga dan mengurangi risiko predator. Kicauan cicak matahari juga menjadi bahan studi bioakustik. Suara mereka ternyata memiliki frekuensi yang jarang tumpang tindih dengan burung lain, memungkinkan komunikasi efektif di tengah keramaian hutan. Ini adalah salah satu contoh adaptasi evolusi dalam ekosistem yang padat spesies. Musim kawin cicak matahari terjadi sekitar November hingga Februari, bersamaan dengan puncak musim hujan. Sarang mereka berbentuk cawan kecil dari serat tanaman, diletakkan di dahan tinggi. Telurnya hanya 2 atau 3 butir, berwarna putih pucat dengan bercak halus. Meski jarang terlihat, peran cicak matahari dalam ekosistem penting sebagai pengendali serangga hutan. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi serangga pemakan daun yang bisa merusak pohon-pohon muda. Namun, status konservasi mereka kini masuk kategori near threatened menurut IUCN. Artinya, jika degradasi habitat terus berlanjut, bukan tidak mungkin cicak matahari akan menyusul jalak putih menuju ambang kepunahan. Dan sebelum cerita hutan Jawa berakhir di sini, masih ada satu lagi penghuni unik yang tak kalah menarik. Takur bututut, burung berkepala besar dengan suara yang tak pernah salah dikenali. Suara yang terdengar berulang-ulang seperti palu memukul kayu seringkali menandai kehadiran takur bututut atau Megalaima corvina. Burung ini memang lebih sering terdengar daripada terlihat karena warna tubuhnya yang hijau menyatu dengan daun-daun lebat di hutan pegunungan Jawa. Takur bututut adalah anggota keluarga Megalaimidae atau yang sering disebut burung takur atau barbet. Mereka memiliki paruh tebal, kepala besar, dan kebiasaan bersarang di lubang pohon yang mereka pahat sendiri menggunakan paruhnya. Proses ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga lubang cukup dalam untuk meletakkan telur. Habitat utama mereka adalah hutan pegunungan dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Di kawasan seperti Gunung Slamet, Gunung Merbabu, hingga Gunung Raung. Suara takur seringkali menjadi latar alami yang tak pernah berhenti sepanjang hari. Makanan burung ini bervariasi, mulai dari buah beringin, serangga besar, hingga kadang-kadang cicak kecil. Peran mereka sebagai penyebar biji pohon hutan sangat penting karena banyak biji beringin yang hanya bisa berkecambah setelah melewati sistem pencernaan burung pemakan buah seperti takur. Penelitian ekologi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak
menunjukkan bahwa kepadatan populasi takur bututut berhubungan erat dengan ketersediaan pohon besar berongga. Artinya, hilangnya pohon-pohon tua akibat penebangan akan langsung memengaruhi populasi burung ini. Siklus hidup mereka relatif panjang. Seekor takur bisa hidup lebih dari 10 tahun di alam liar. Pasangan takur biasanya setia seumur hidup, menggunakan lubang sarang yang sama berulang kali setelah membersihkannya setiap musim kawin. Secara sosial, burung ini tidak berkelompok besar. Mereka hidup berpasangan atau dalam kelompok keluarga kecil. Suara panggilan berfungsi untuk menjaga komunikasi antara anggota keluarga, sekaligus menandai wilayah teritori mereka. Meski tidak sepopuler jalak putih, takur bututut memiliki nilai ekologi yang besar. Mereka membantu regenerasi hutan melalui penyebaran biji dan menjaga keseimbangan populasi serangga. Sayangnya, seperti banyak burung hutan Jawa lainnya, tekanan habitat terus meningkat. Penebangan liar, kebakaran hutan, dan perluasan kebun teh di dataran tinggi menggerus rumah mereka sedikit demi sedikit. Dan pada titik inilah kita menyadari, keanehan hutan Jawa bukan hanya soal keunikan setiap burung, tapi juga bagaimana semua kehidupan ini saling terkait dan kini sama-sama terancam. Perjalanan menyusuri hutan di Jawa bersama jalak putih, kipasan ekor merah, cica matahari, hingga takur bututut menunjukkan betapa setiap spesies memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keanehan hutan ini lahir dari keragaman hayati yang luar biasa. Sebuah jaring kehidupan yang saling terkait erat. Namun, seiring berjalannya waktu, suara-suara khas yang dulu memenuhi rimba mulai terdengar semakin jarang. Deforestasi, perburuan, dan perubahan iklim menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengubah lanskap hijau yang dulu lebat menjadi mosaik habitat yang terfragmentasi. Meski demikian, di balik ancaman itu masih ada secercah harapan. Upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah, ilmuwan, hingga masyarakat lokal mulai menunjukkan hasil positif. Program penangkaran jalak putih misalnya berhasil melepaskan kembali ratusan individu ke habitat aslinya. Di beberapa kawasan, restorasi hutan dan patroli anti perburuan membantu menjaga populasi burung lain dari kepunahan. Bahkan, teknologi baru seperti bioakustik monitoring memungkinkan pemantauan populasi tanpa mengganggu satwa liar, memberikan data ilmiah yang sangat penting untuk langkah pelestarian berikutnya. Namun, menjaga keberlanjutan hutan Jawa bukan hanya soal perlindungan satwa, melainkan juga menjaga hubungan manusia dengan alam. Ekowisata berbasis masyarakat di desa-desa penyangga hutan mulai memberikan alternatif ekonomi yang ramah lingkungan, mengubah cara pandang warga bahwa burung-burung liar lebih berharga hidup di alam daripada disangkar. Pendidikan lingkungan pun menanamkan kesadaran bahwa keindahan suara takur bututut atau tarian kipasan ekor merah di senja hari adalah warisan yang harus dijaga bersama. Akhirnya, keanehan hutan Jawa bukan hanya terletak pada spesies langka yang mendiami setiap jengkal hutannya, tetapi juga pada kemampuan kita untuk memutuskan apakah warisan ini akan tetap hidup atau hilang selamanya. Jika setiap suara burung, setiap dedaunan, dan setiap hembusan angin di hutan Jawa masih bisa kita dengar di masa depan, itu berarti kita berhasil menjaga salah satu mahakarya alam Indonesia. Sebuah tugas besar, tetapi juga sebuah harapan yang nyata. Hutan Sumatera adalah salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Namun di balik rindangnya kanopi dan kabut yang menyelimuti lereng-lereng pegunungan, tersimpan rahasia yang jarang terungkap. Banyak orang mengenalnya sebagai rumah bagi harimau
gajah, atau orangutan. Tapi sesungguhnya, rimba ini menyimpan kehidupan yang jauh lebih kaya. Mulai dari bunga raksasa Rafflesia yang hanya mekar beberapa hari, hingga jamur bercahaya yang memancarkan sinar kehijauan di malam hari. Di kedalaman hutan, ada sungai-sungai purba yang alirannya belum pernah disentuh manusia, menjadi jalur rahasia bagi spesies-spesies endemik yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Hutan ini adalah panggung bagi peristiwa alam yang menakjubkan. Kawanan burung melintas dalam formasi sempurna, kicau spesies langka yang hanya terdengar pada musim tertentu, dan tumbuhan langka yang menyimpan aroma unik sebagai penanda musim berbunga. Yang lebih mengejutkan, di tengah keragaman itu, ada burung-burung dengan kisah luar biasa. Burung yang jarang muncul di literatur populer, namun memegang peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Di antaranya adalah Poksai Sumatra, sang penjaga harmoni suara hutan. Ciung Mungkal Sumatra, burung misterius yang menjadi penanda kemurnian ekosistem. Dan Kucica hutan, maestro melodi yang bisa meniru suara burung lain dengan sempurna. Kita akan menembus rimba terdalam Sumatera, menyingkap cerita dari spesies yang jarang dibahas namun menyimpan pesona luar biasa. Disinilah akan menemukan bahwa setiap sudut hutan adalah lembaran buku alam yang belum selesai dibaca. Perjalanan ini akan menembus jantung rimba, mengungkap keindahan yang telah dijaga jutaan tahun. Selamat datang di jantung hutan tropis, Pulau Sumatera. Di antara lapisan kabut tipis yang menggantung di pagi hari, terdengar lantunan suara nyaring, bersahut-sahutan seperti orkestra kecil dari dalam hutan. Itulah suara khas Poksai Sumatra atau Garrulax bicolor, salah satu burung endemik yang hanya ditemukan di pulau ini. Penampilannya elegan, kepala putih bersih kontras dengan bulu hitam keabuan di tubuhnya, menjadikannya mudah dikenali bagi para pengamat burung. Burung ini termasuk keluarga Leiothricidae yang terkenal sebagai kelompok burung berkicau sosial. Poksai Sumatra hidup di hutan pegunungan pada ketinggian 800 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Habitat favoritnya adalah lereng hutan yang rimbun dengan vegetasi rapat, tempat ia bisa bergerak cepat di antara dahan sambil mencari makan. Salah satu perilaku menarik dari Poksai Sumatra adalah kebiasaannya berkelompok. Mereka sering terlihat bergerak dalam kawanan kecil, berisi 4-8 ekor, meski kadang bergabung dengan kawanan campuran bersama spesies burung lain. Interaksi ini membantu mereka lebih aman dari predator dan memudahkan mencari sumber makanan. Makanan utama Poksai Sumatra terdiri dari serangga kecil, ulat, dan buah-buahan hutan. Saat mencari makan, mereka sering berpindah dengan gesit dari ranting ke ranting, memeriksa daun dan celah batang pohon. Aktivitas mencari makan biasanya paling ramai di pagi dan sore hari. Suara Poksai Sumatra menjadi ciri khas yang membedakannya dari burung lain. Kicauannya keras, berulang-ulang, dan sering dilakukan secara duet antara jantan dan betina. Pola kicauan ini berfungsi sebagai tanda wilayah, sekaligus pengikat hubungan pasangan. Secara fisik, Poksai Sumatra memiliki panjang tubuh sekitar 24-28 cm dengan ekor panjang yang membantunya bermanuver di antara cabang-cabang pohon. Warna tubuhnya terdiri dari kombinasi hitam keabuan di punggung, putih di kepala, dan garis hitam di sekitar matanya. Musim berkembang biak burung ini biasanya terjadi antara Maret hingga Juli. Saat sumber makanan melimpah, sarang berbentuk cawan dari ranting halus dan lumut ditempatkan di semak atau pohon rendah dengan telur berwarna kebiruan yang dijaga bergantian oleh kedua induk. Menariknya,
Poksai Sumatera memiliki peran penting dalam penyebaran biji di hutan pegunungan. Saat memakan buah, biji yang tertelan akan dikeluarkan di lokasi lain, membantu regenerasi vegetasi hutan. Namun, keberadaan Poksai Sumatera tidak sepenuhnya aman. Perburuan liar dan perdagangan burung kicau menjadi ancaman serius karena kicauannya yang lantang membuatnya banyak dicari kolektor burung. Selain perburuan, kerusakan habitat akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan juga mengancam populasinya. Hilangnya hutan pegunungan berarti hilangnya rumah bagi spesies ini. Status konservasi Poksai Sumatera saat ini tercatat dalam daftar merah IUCN sebagai near threatened atau hampir terancam punah. Artinya, jika ancaman terus berlanjut, statusnya bisa memburuk menjadi vulnerable. Para peneliti dan pengamat burung di Sumatera mulai menggalakkan pemantauan populasi serta mendorong edukasi masyarakat agar tidak menangkap burung ini untuk dijual. Konservasi berbasis komunitas menjadi salah satu langkah paling efektif. Hutan-hutan seperti di Taman Nasional Kerinci Seblat menjadi salah satu benteng terakhir bagi kelestarian burung ini. Di sini, Poksai Sumatera bisa ditemukan bersuara di pagi berkabut, menyambut matahari yang menembus celah pepohonan. Kehidupan Poksai Sumatera menjadi pengingat bahwa tidak semua keindahan hutan bisa diukur dari penampilan semata. Kadang, suara menjadi pintu untuk memahami sebuah ekosistem. Peran burung ini dalam rantai makanan juga penting. Dengan memangsa serangga, ia membantu menjaga populasi hama alami yang bisa merusak tanaman. Kawanan Poksai yang bergerak bersama seringkali juga memicu pergerakan spesies burung lain, menciptakan gelombang aktivitas yang menghidupkan hutan. Meski ukurannya relatif sedang, burung ini memiliki semangat sosial yang tinggi. Mereka jarang terlihat sendirian, seolah mengajarkan bahwa kebersamaan adalah kunci bertahan hidup. Kicau duet mereka bahkan menjadi inspirasi bagi para penggemar burung kicau di seluruh Indonesia yang mencoba menirukan pola suaranya melalui rekaman atau burung peliharaan. Namun, keindahan sejati Poksai Sumatera hanya bisa dinikmati di habitat aslinya, di antara kabut, aroma tanah basah, dan bisik angin hutan pegunungan. Dan seperti nada pertama dalam sebuah lagu panjang, kisah Poksai Sumatera ini menjadi pintu masuk untuk memahami betapa berharganya setiap makhluk di hutan ini. Menghubungkan kita pada cerita berikutnya tentang burung misterius yang tak kalah memukau. Ciung Mungkal Sumatera. Namanya mungkin terdengar asing bagi kebanyakan orang, tetapi bagi para ahli burung, ini adalah salah satu permata paling misterius di hutan tropis Asia Tenggara. Ciung Mungkal Sumatera hanya ditemukan di wilayah pegunungan tertentu, pada ketinggian sekitar 800 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Habitatnya yang terpencil di rimbun pepohonan berkabut membuatnya sulit dijangkau. Bahkan, banyak penelitian yang dilakukan harus mengandalkan pendengaran daripada penglihatan, karena spesies ini lebih sering terdengar suaranya daripada terlihat wujudnya. Bulu ciung mungkal Sumatera memamerkan kombinasi warna biru lembut di bagian kepala dan punggung, kontras dengan rona abu-abu kecoklatan di tubuhnya. Perpaduan warna ini memberikan kamuflase alami di bawah cahaya redup hutan pegunungan. Dari kejauhan, burung ini nyaris menyatu dengan bayang-bayang pepohonan. Makanan utamanya terdiri dari serangga kecil, ulat, dan kadang buah-buahan hutan. Ciung mungkal memiliki kebiasaan berburu dari dahan rendah atau semak, menyambar mangsa dengan cepat lalu kembali ke tempat bertenggernya. Metode ini membuatnya sangat hemat energi, cocok dengan lingkungan yang tidak selalu mudah diakses. Burung ini cenderung bersifat soliter, meskipun kadang terlihat berpasangan di musim kawin.
Hubungan pasangan Ciung Mungkal terbilang erat. Mereka akan bersama-sama mencari makan, berbagi tempat bertengger, dan bahkan membersihkan bulu satu sama lain sebagai bentuk ikatan sosial. Meski jarang terlihat, suaranya menjadi salah satu tanda keberadaannya. Kicauannya bernada lembut namun jernih, seringkali terdengar di pagi hari ketika kabut masih menggantung di antara pepohonan. Nada-nada itu terdengar seperti alunan flute alami yang membelah kesunyian hutan. Keberadaan Ciung Mungkal Sumatera memiliki arti penting dalam ekosistem. Sebagai pemangsa serangga, ia membantu mengendalikan populasi hama alami di hutan pegunungan. Perannya dalam penyebaran biji dari buah-buahan kecil juga membantu regenerasi vegetasi hutan. Namun, spesies ini tidak luput dari ancaman. Perusakan habitat akibat pembalakan liar, konversi lahan menjadi perkebunan, dan perubahan iklim telah mengurangi area hidupnya. Karena populasinya yang kecil dan penyebarannya terbatas, Ciung Mungkal termasuk kategori burung yang rawan terancam punah. Upaya konservasi untuk Ciung Mungkal Sumatera belum banyak terdengar, sebagian karena sulitnya mengakses habitatnya dan minimnya informasi tentang perilaku hidupnya. Namun, beberapa kawasan konservasi di Sumatera Barat dan Aceh diketahui menjadi rumah bagi burung ini. Masyarakat lokal jarang sekali membicarakan burung ini. Bagi mereka, Ciung Mungkal hanyalah satu dari sekian banyak penghuni langit hutan pegunungan. Justru kerahasiaannya inilah yang membuat burung ini terhindar dari ancaman perburuan langsung. Burung ini memiliki musim kawin yang bertepatan dengan masa panen buah di hutan. Saat itulah mereka membangun sarang di cabang pohon kecil yang tersembunyi di antara dedaunan. Sarangnya terbuat dari lumut, serat akar, dan daun kering, dirangkai dengan rapi menyerupai anyaman alami. Betina akan bertelur 2 hingga 3 butir, dengan masa inkubasi sekitar 2 minggu. Selama periode ini, pejantan aktif mencari makan dan melindungi wilayah sarangnya dari ancaman predator seperti biawak atau burung pemangsa. Dari sudut pandang ilmiah, Ciung Mungkal Sumatera adalah spesies penting untuk studi evolusi burung pengicau pegunungan Asia Tenggara. Karakteristik fisiknya yang unik dan perilaku kawinnya yang khas memberi petunjuk tentang hubungan kekerabatan antar spesies di wilayah ini. Jika beruntung, pengamat burung mungkin akan menemukan Ciung Mungkal bersama spesies pengicau lain di tepi hutan, terutama saat musim buah melimpah. Momen-momen langka ini memberikan gambaran tentang interaksi antar spesies di alam liar. Salah satu momen paling mempesona adalah ketika suara Ciung Mungkal berpadu dengan kicau burung lain di pagi hari. Harmoni alami ini menjadi orkestrasi hutan pegunungan, menyambut datangnya cahaya pertama di antara pepohonan. Ketika kita memahami peran Ciung Mungkal, kita mulai melihat bahwa hutan Sumatera adalah panggung besar, tempat setiap burung memiliki perannya masing-masing. Dari yang bersuara lantang hingga yang berbisik lembut. Dan dari bisikan lembut Ciung Mungkal itulah, kita akan melangkah menuju perkenalan dengan salah satu pengicau paling terkenal di hutan ini. Kucica hutan, sang maestro vokal yang suaranya mampu menembus riuhnya rimba. Perjalanan kita pun berlanjut, meninggalkan kabut pegunungan yang menjadi rumah Ciung Mungkal, menuju hutan dataran rendah tempat Kucica hutan menguasai panggung dengan suaranya yang tiada duanya. Kucica hutan, atau yang lebih populer dikenal sebagai murai batu, adalah salah satu burung pengicau paling memikat di hutan Sumatera. Suaranya yang merdu mampu menembus kesunyian rimba, membentuk simfoni alami yang membuat siapapun terpikat. Bukan hanya sekedar penghuni hutan tropi,
Kucica hutan adalah simbol keindahan dan harmoni alam, sekaligus salah satu daya tarik utama bagi para pencinta burung kicau. Penampilan fisiknya yang elegan mempertegas pesonanya. Jantan memiliki ekor panjang yang indah saat membentang di udara, bulu hitam pekat mengilap, dan dada oranye kecoklatan yang memikat. Betinanya lebih kalem dalam warna, tetapi tetap memancarkan aura anggun. Di kanopi hutan, suara adalah senjata, dan bagi kucica jantan, kemampuan bernyanyi dengan variasi lagu yang kaya menjadi kunci untuk memikat pasangan sekaligus menandai wilayah kekuasaan. Kucica hutan memiliki kecerdasan vokal luar biasa. Mereka mampu meniru suara burung lain, bahkan suara-suara sekitar seperti serangga atau aliran air, lalu menggabungkannya menjadi melodi yang kompleks. Variasi dan kekuatan suara inilah yang menjadi salah satu faktor penentu kualitas seekor murai. Persebaran kucica hutan di Sumatera cukup luas, meliputi hutan primer dan sekunder dari dataran rendah hingga pegunungan. Mereka ditemukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu hingga Lampung. Namun Gunung Leuser di Aceh dianggap sebagai habitat terbaik dan menghasilkan murai batu dengan kualitas suara, mental dan stamina yang paling unggul di antara semua jenisnya. Murai batu Medan, yang sebagian besar berasal dari kawasan ini, dikenal di seluruh Nusantara karena kemerduan kicauannya dan kecerdasannya dalam berimprovisasi. Selain di Sumatera, burung ini juga memiliki subspesies yang tersebar di semenanjung Malaya, Kalimantan, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Namun, perbedaan habitat menghasilkan variasi karakter suara, bentuk tubuh, dan panjang ekor yang khas pada setiap wilayah. Di Sumatera sendiri, murai batu Medan, Nias, dan Aceh menempati posisi teratas dalam dunia burung kicau, dengan Gunung Leuser sebagai mahkota habitat alami mereka. Habitat favorit kucica hutan adalah kawasan berhutan lebat dekat aliran air, di mana serangga melimpah sebagai sumber makanan utama. Mereka juga memakan larva, cacing, dan kadang-kadang buah kecil. Ketersediaan pakan yang melimpah di Gunung Leuser dan hutan sekitarnya menjadi salah satu alasan mengapa murai dari wilayah ini memiliki stamina dan kualitas suara yang luar biasa. Sayangnya, popularitas yang tinggi membuat burung ini menjadi target perburuan intensif. Banyak kucica hutan ditangkap untuk memenuhi pasar burung kicau, mengakibatkan populasi liar menurun drastis. Bahkan di Gunung Leuser sendiri, perburuan ilegal masih menjadi ancaman serius, meski wilayah ini berstatus taman nasional dan kawasan lindung. Upaya konservasi mulai dilakukan, mulai dari patroli hutan, penegakan hukum terhadap pemburu, hingga program penangkaran. Penangkaran membantu memenuhi permintaan pasar, tanpa harus mengambil dari alam liar. Namun tidak semua hasil penangkaran memiliki kualitas suara sebaik murai asli Gunung Leuser. Inilah yang membuat murai liar dari kawasan tersebut tetap menjadi incaran utama. Kucica hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama sebagai pengendali populasi serangga. Kehilangannya akan berdampak langsung pada kesehatan hutan. Selain itu, keberadaannya menjadi indikator bahwa ekosistem masih terjaga dengan baik. Di pagi hari, mendengar murai batu bernyanyi di tepian hutan Gunung Leuser adalah pengalaman yang menggetarkan hati. Suaranya memantul di antara pepohonan, membawa kesan damai, namun juga semangat yang mengalir bersama udara pegunungan. Bagi banyak pecinta burung, momen ini adalah puncak dari perjalanan panjang ke pedalaman Sumatera. Jika Poksai Sumatera ibarat paduan suara yang meramaikan kanopi hutan, maka kucica hutan adalah solois yang menghipnotis setiap pendengar. Harmoni keduanya membentuk lanskap suara khas hutan Sumatera, suatu keindahan yang tak bisa dibuat manusia. Cerita kucica hutan adalah cermin hubungan manusia dengan alam. Kita mengaguminya,
membicarakan kehebatannya, tetapi sering lupa melindunginya. Jika suara merdu murai batu hilang dari hutan Sumatera, itu adalah kehilangan besar bagi kekayaan hayati Nusantara. Menjaga keberadaan kucica hutan, khususnya yang berasal dari Gunung Leuser, berarti menjaga mahakarya alam yang tidak tergantikan. Suara merdunya bukan sekedar hiburan, tetapi penanda bahwa hutan masih hidup, sehat, dan memberi kehidupan bagi semua makhluk di dalamnya.